Juanda Ibu. Iya, Juanda. Universitas Brawijaya sama Universitas Juanda, Pak. Iya. Mereka ini dalam kegiatan Modal Nusantara ada pertukaran mahasiswa di kampus Merdeka, Pak. Suara saya jelas? Iya, kedengaran. Ya. Nah, hari ini kita ada kegiatan untuk merefleksi pengenalan alat musik tradisional dan lagu-lagu daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Kami berterima kasih banyak atas kehadiran Bapak untuk meluangkan waktu bisa mengisi ini. Kami perkenalkan seluruh mahasiswa untuk kami perkenalkan kepada narasumber kita hari ini, Bapak Hendra Royadi. Beliau adalah salah satu pengelola Yayasan Sanggar Air di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan bersama kegiatan ini, Pak, kami dimentori oleh Supian Adam Febrian dari Stiper Amuntai. Ya, bergabung juga bersama kami Bapak Nur Rahmansah sebagai IT dan dokumentator. Ya, nah di sini ada juga Rizni dari Universitas Juanda ya, bersama dengan Hildan ya. Ya, kemudian ada juga Salsa dan bersama dengan Hanif dari Universitas Brawijaya, Pak. Maaf Ibu. Iya, ada Pak Hanif. Saya juga dari Universitas Juanda, Ibu. Oh, Universitas Juanda ada 3 orang gitu ya? Iya, Ibu. Ya, maaf. Jadi di sini ada Rizmi bersama Hildan dan Hanif dari Universitas Juanda dan Salsa sendiri ya, Salsa dari Universitas Brawijaya. Ya, nah langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Hendra Royadi atas waktu dan media, kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Terima kasih kepada Ibu Madalena yang kiranya memberi kesempatan kepada kita untuk berbagi pengalaman atau berbagi ilmu tentang musik tradisional Kalimantan Selatan, yaitu musik panting. Adapun di Yayasan Sanggar Air itu asal muasalnya itu adalah suatu grup kesenian yang bergerak di bidang teater. Nah, cuman kemarin ketika perkembangan zaman setelah pada tahun 2000 berdirinya Yayasan Sanggar Air itu yang pertama itu adalah teater, kemudian dengan seiring zaman terus akhirnya selama 4 tahun, karena di teater itu biasanya dalam suatu penggarapan teater itu sering diisi dengan tari-tarian, kemudian musik, kemudian ada seni rupanya, dan juga ada sastra. Maka dari itu setelah 5 tahun umurnya teater air itu akhirnya berganti nama menjadi Sanggar Air dengan menambah bidang-bidang. Nah, salah satunya adalah bidang musik. Kemudian di bidang musik pun terbagi lagi. Ada yang namanya musik tradisional, ada musik modern. Nah, kemudian kita dari Sanggar Air itu fokus untuk ke tradisional. Biarpun kita misalnya dalam penggarapan itu dengan konsep modern, misalnya lagu-lagu kemarin kita ada garap lagu Sweet Child O' Man, lagu dari JNR kita garap kemarin,
akan tetapi tetap sandarannya kepada tradisional. Jadi dalam musik tradisional itu terbagi lagi ada dua, ada musik panting, ada musik gamelan. Jadi ada musik panting, ada musik gamelan, yaitu salah satunya adalah gamelan Banjar yang khas dari Kalimantan Selatan, musik gamelan Banjar, dan satunya lagi adalah musik panting. Musik panting itu kenapa jadi dibilang musik panting? Karena di dalam instrumennya, di dalam alat-alat untuk memainkan itu, yang paling dominan, yang paling utama itu adalah namanya gitar panting. Jadi gitar panting itu kemarin ada 3 macam, satu pembawa, satu paningkah, yang satunya itu spesial membas. Jadi kalau yang asli, musik panting itu kalau yang asli dimainkan itu biasanya 3 gitar panting, 1 biola, 1 suling, kemudian babon, dan tamburin. Itu biasanya kalau yang asli, yang tradisinya. Nah, karena dulunya musik panting itu kurang diminati oleh remaja, oleh anak-anak juga kurang diminati. Bahkan kemarin sempat mau punah. Untuk di Hulu Sungai Utara pun kemarin sudah tidak ada lagi musik panting. Karena kalah bersaing dengan musik-musik seperti elektron. Akan tetapi kita yakin dengan kita menggarap kembali musik panting dengan modern, akan tetapi tetap bersandar ke tradisional, yang mana intinya agar para remaja-remaja khususnya di Hulu Sungai Utara dan pada umumnya di Kalimantan Selatan, intinya orang Banjar gitu, menyukai dengan seni tradisionalnya sendiri. Dan seiring waktu, alhamdulillah akhirnya saat ini musik panting sudah bergema di seantero Kalimantan Selatan. Jadi di setiap kabupaten itu sanggar-sanggar untuk musik panting sudah banyak. Kebetulan untuk di Hulu Sungai Utara pun kita bisa main musik panting sampai 4 grup. Jadi yang kemarin main di Candi Agung itu adalah junior kita. Jadi para junior aja itu yang main kemarin. Kalau yang seniornya biasanya main, kalau kami yang main biasanya itu memakai sound system yang besar. Jadi kalau kami main biasanya itu kita biasanya sound systemnya line array, supaya jangan sampai kalah dengan keyboard, dengan elektron. Malahan kita juga ada drumnya, jadi pakai drum elektrik. Jadi pakai bass, pakai gitar listrik juga. Gitar pantingnya biasanya kami main itu pemainnya itu ada 12 orang. Tambah vokalis 3 orang, jadi 14 orang. Biasanya kalau main. Kalau yang kemarin itu cuma juniornya yang main. Kemudian di musik panting itu juga kita biasa untuk menggiring misalnya kegiatan-kegiatan pemerintahan, misalnya di hari jadi Hulu Sungai Utara, kemudian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan, hari jadi Kota Madi Banjarmasin, kemudian misalnya untuk pelantikan bupati, pelantikan gubernur, biasanya kita diminta untuk main. Bahkan kemarin pada tahun 2017 kita kemarin sudah dimasukkan ke dalam Istana Negara. Jadi kemarin sudah dijadwalkan untuk tampil di Istana Negara kemarin untuk menyambut para tamu-tamu negara kemarin. Jadi musik panting itu. Jadi luar biasanya, alhamdulillah musik panting sudah sampai ke Istana Negara kemarin. Kemudian juga musik panting itu bisa menggiring tari-tarian. Jadi bisa tari-tarian yang sifatnya tari-tarian itu untuk tari Banjar itu ada 2. Jadi ada tari Melayu, ada tari-tari klasik. Jadi klasik Banjar itu kan juga terbagi juga, ada yang pakai gitar panting, kemudian ada yang pakai gamelan. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan atau apa, kita sharing, kita berbagi ilmu, insya Allah amunnya bisa ulun jawab. Oke, Pak. Nah, jadi dipersilahkan pada mentor nih, Adam.
untuk membuka sesi tanya jawab pada mahasiswanya. Oke, makasih banyak Bapak, makasih banyak Ibu. Jadi kawan-kawan, ini sudah ada Bapak Hendar Yadi. Jadi tadi sudah Bapak Hendar Yadi sudah menjelaskan tentang musik panting, tentang Yayasan Sanggar Air. Jadi silakan kawan-kawan untuk yang ingin bertanya tentang musik panting, tentang mungkin masalah musik Kalimantan Selatan, silakan aja. Mungkin dari siapa dulu yang mau bertanya? Ada? Mungkin dari Salsabila dulu. Silakan Salsabila, kenalkan diri dulu. Baik Kak, terima kasih kesempatannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Hendra. Ya, sebelumnya perkenalkan dahulu ya, saya Iqlil Nisrina Salsabila atau biasa dipanggil Salsa. Saya di sini mahasiswa pertukaran dari Universitas Brawijaya. Nah, Bapak izin bertanya ya Pak. Mungkin tadi Bapak sudah banyak menjelaskan mengenai beberapa acara yang banyak mengundang lebih ini ya Pak, menggunakan dengan iringan musik, alat-alat musik panting. Nah, Pak, kalau di ini Pak, pernikahan adat gitu Kak, apakah musik panting tuh masih bisa dijadikan alat gitu nggak sih Pak? Biasanya kan ada tuh ya Pak, kalau saya kan dari Jawa sendiri ya Pak, biasanya kalau dari Jawa itu kalau ada upacara adat pernikahan atau apapun itu pasti ada karawitan dan ada wayangnya gitu Pak. Nah kalau misalkan dari apa panting sendiri itu apa kayak ada seperti itu nggak Pak kalau di pernikahan? Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua itu musik panting itu apa ada ini nggak Pak? Maksudnya kayak kalau di Jawa kan ada karawitan dan ada wayang-wayang gitu ya Pak. Nah kalau di Kalimantan itu kayak pertunjukannya itu apa ada namanya gitu nggak sih Pak? Terima kasih. Oke, Ya. terima kasih Salsabila. Silakan Pak Hendra. Jadi untuk musik panting tampil di resepsi perkawinan ya. Itu biasanya tiap minggu kita main, tiap minggu. Malahan dari itulah kita bisa menghidupi Yayasan Sanggar ini. Tiap minggu bisa ada, kemarin juga bisa juga 1 minggu itu bisa 2 kali atau 3 kali main. Makanya tadi kita punya 4 grup, 4 yang bisa, misalnya dalam 1 minggu itu ada 4 yang mengundang, kita bisa. Karena kita sudah mempunyai pemain-pemain untuk bisa tampil 4 grup. Nah, itu tiap-tiap minggu. Jadi itu pun salah satu pemasukan dana dari Yayasan Sanggar Air. Nah, kemudian kalau untuk yang kayak karawitan itu kan kayak wayang, itu beda lagi. Makanya tadi yang wayang, gamelan itu gamelan Banjar namanya. Nah, kalau musik panting itu kan terdiri dari gitar panting. Itu yang Melayunya. Kalaunya yang satunya lagi itu yang gamelan Banjar, misalnya itu bisa wayang. Kemudian itu kan banyak lagi yang menggiring musik wayang itu ada. Kalau di Jawa itu ada istilahnya wayang orang. Nah, kalau khas kita di Banjar itu namanya wayang gong. Beda lagi sama wayang sampir. Kalau wayang sampir itu kan ya yang kayak wayang golek. Nah, wayang golek atau wayang kulit. Kalau di Jawanya kan wayang kulit. Kalau kita di sini wayang sampir. Sebenarnya sama, cuman bedanya kalau kayak wayang-wayang Banjar sama wayang itu bedanya itu dari pakemnya, misalnya kayak sindennya itu beda. Sinden Banjar khas, musik gamelannya pun itu beda. Gamelan Banjar sama gamelan Jawa sama gamelan Bali sama gamelan Solo itu beda. Jadi gamelan Banjar itu punya ciri khas, dia main kunci. Kalau gamelan Banjar dia mainnya do re mi fa sol la si do. Mainnya kalau gamelan Banjar itu mainnya pakai kunci. Jadi mainnya itu gugurnya gugur di gong dan gugur di babun di bam. Mungkin itu dulu jawaban kita. Terima kasih banyak Pak. Bagaimana untuk Salsabila? Iya Pak, terima kasih Pak. Sedikit menambahkan
informasi ya Pak. Tadi sebelum kegiatan refleksi ini kan dari Pak Rahman sendiri sudah memutarkan gitu ya Pak ya, grup Sanggar Mata Air ya Pak ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Itu kan ada babun juga gitu ya Pak. Nah, itu tuh makanya tadi tuh Salsa mikir loh, kok babun itu kan bentuknya seperti kendang. Nah, kalau di Jawa tuh kayak kendangnya tuh beda gitu loh Pak. Ritmenya juga, suaranya juga, nadanya juga beda gitu. Makanya dari tadi ini bukannya kendang gitu, tapi kenapa suaranya dan ritmenya sendiri itu berbeda gitu. Ternyata dari penjelasan Bapak sendiri tadi sudah menjawab gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Salsabila. Mungkin ke putranya lagi kita. Mungkin dari Hildan, silakan Hildan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hildan. Ya, nama saya Muhammad Hildan dari Universitas Juanda. Iya. Saya ingin bertanya, Pak, gimana sih Pak supaya Bapak dan teman-teman itu mempromosikan alat musik ini supaya nggak ketinggalan zaman gitu Pak? Karena kan yang seperti kita tahu, alat-alat musik semakin kesini semakin modern gitu Pak. Jadi apa Pak Bapak punya strategi khusus gitu? Dan yang kedua, saya ingin bertanya, kalau misalnya ada acara perayaan agama Islam gitu yang besar-besar gitu, apakah bisa dibarengi dengan alat musik ini Pak? Permainan alat musik ini. Ya Pak. Silakan Bapak Hendra Royadi. Ya, untuk intinya supaya remaja-remaja melirik dengan seni musik panting. Jadi kita pelajari dulu remajanya suka apa, remajanya suka lagu apa. Misalnya remajanya suka lagu rock, misalnya kayak Silver Omen, JNR, dia suka, remaja-remaja itu suka seperti itu. Oke lah, kita garap Gun and Roses dengan musik panting. Jadi kita melayukan. Kemarin kami banyak itu yang bikin musik-musik seperti itu, dan alhamdulillah itu akhirnya para remaja-remaja yang suka ngerok dia tertarik. Kemudian remaja-remaja lagi yang suka pop, oh seperti apa pop, udah kita garap lagi musik dua warna. Kita garap juga. Akhirnya orang-orang pop, musik pop mau dia ikut ke musik panting. Senang dia akhirnya. Intinya kita harus berpikir bagaimana cara mengaransemen suatu musik supaya diminati. Kadang-kadang anak-anak remaja dia nggak bisa aransemen, dia nggak bisa mengolah musik dia. Kita yang bisa, kita yang olah. Kita aransemen seperti bagus, seperti apa musiknya, musik dua warna, sepertinya kita bermain dengan tempo, bermain dengan birama, misalnya kita mainkan itu semua. Alhamdulillah mereka akhirnya mau semua bergabung dengan kita. Karena apa? Kita memberikan nilai itu kepada mereka, memberikan gambaran, memberikan istilahnya racun ke dalam otak mereka, itu mengatakan bahwasanya orang-orang di luar negeri, orang-orang di luar sana, mereka datang ke Kalimantan Selatan, mereka datang ke Hulu Sungai Utara, ke Amuntai, mereka tidak mau lihat rock, mereka tidak mau lihat pop, karena ketika mereka melihat rock di negara mereka lebih hebat lagi dari kita. Bagaimanapun kita memainkan rock, mereka lebih hebat lagi dari kita. Yang mereka cari itu adalah tradisi. Dia datang ke sini, dia lihat, wah ini kesenian ini musik gitar penting ini gimana ini. Nah, jadi itu kita jadikan senjata kita untuk memberikan pengaruh kepada para remaja-remaja. Alhamdulillah mereka ikut. Karena dengan musik tradisional, pengalaman saya ceritakan, kita bisa keliling Indonesia. Bahkan kita bisa keliling dunia cuma dengan gitar panting. Kenapa? Kata saya, dengan gitar panting kalian akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Ketika kalian menjadi memainkan gitar panting, kalian bisa memainkan ritme yang macam-macam, berarti kalian adalah pemain gitar panting nomor 1 di dunia.
Soalnya di daerah lain nggak ada, cuma di Banjar yang ada. Nah, makanya itu kan beberapa orang sudah keliling Indonesia juga kemarin. Sama seperti sape. Sape itu kan jenis alat musik Dayak. Kalau gitar panting alat musik Banjar. Nah, kalau safe itu alat musik Dayak. Itu kan ada yang dari Kalteng, itu dia keliling dunia. Cuma dia memainkan sape. Nah, jadi saat ini alhamdulillah. Jadi yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Yang kedua tadi. Yang keduanya tadi Pak, saya bertanya kalau perayaan Islam yang besar-besar gitu, apa dibarengi dengan alat musik ini Pak? Lebih meriah. Jadi gini. Oke. Jadi di dalam kesenian tradisional Kalimantan Selatan itu kalau untuk menggiring keagamaan, satu itu ada Maulid Habsi. Ada Maulid Habsi. Yang kedua lagi kalau yang tradisionalnya lagi itu ada apa namanya nih? Bahadrah namanya. Nah, Bahadrah. Jadi kan Bahadrah itu cuma dia memakai payung, kemudian ada tari-tarian, kemudian salawat digabung dengan habsi. Yang baru-baru tadi kami dipanggil, kemudian ada binaan kita juga, grup Hadrah. Kemarin itu dia tampil kemana-mana, kita kolaborasikan dengan gitar panting. Jadi misalnya dia ya Nabi salam alaika itu kan pakai terbang, tapi kita giring dengan gitar panting. Sudah kemana-mana juga dia tampil ke ke provinsi sebelah tetangga, ke daerah kota Grogol kemarin, kemudian ada juga ke Balikpapan main kemarin. Kalau sekitar sini untuk pengantin biasanya pas keluar pengantin didudukkan di atas panggung, biasanya digiring oleh hadrah dari kami yang pakai gitar panting. Intinya bisa karena sudah sering kami implementasikan kepada masyarakat. Oke, jadi begitu tadi Hildan untuk penjawaban dari dan bagaimana Hildan? Ya, Pak. Jadi kalau misalnya ada agama lain yang ingin menggunakan jasa dari musik itu, gimana tuh Pak? Apa bisa gitu Pak? Kalau untuk agama lain misalnya mau, itu kan gitar panting. Kalau gitar panting agama lain mau dimasukkan juga itu gitar panting nggak masalah selama orangnya mau. Misalnya kita kan kalau kita orang Islam biasanya kan bisa nggak mau gitu. Misalnya orang yang pemain gitar pantingnya itu agama lain selain Islam misalnya nggak nggak masalah. Itu bisa aja, sama aja kayak keyboard misalnya. Itu kan untuk penggiring kegiatan rohani misalnya salah satu agama misalnya itu bisa boleh. Nggak jadi masalah selama orangnya para pelakunya itu mau, itu aja. Oke, bagaimana Hildan tadi tuh tanggapan dari Bapak? Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak infonya. Oke, makasih Hildan. Mungkin kita ke perempuannya lagi. Ada Risni. Silakan dari Risni. Ya, terima kasih Kak Adam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Risni Nuraniya dari Universitas Juanda, Bogor, Jawa Barat, dari program pertukaran mahasiswa juga. Tadi kan dua orang sudah bertanya mengenai dari musik panting itu digunakan di kegiatan apa saja ya Pak. Nah, yang Risni ingin tanyakan mengenai bentuk dari musik panting ini Pak. Mengenai dari musiknya ini kan ada ukiran khusus ya Pak di panting ini. Nah, ukiran ini apakah ada apakah ada campur tangannya dengan Islam Pak, atau ada arti khusus lain dengan Islam? Dan kan musik panting ini mirip seperti gambus ya Pak, gitu. Sudah, terima kasih.
Silakan Bapak. Jadi awal muasalnya musik panting itu berasal dari gitar gambus. Baharinya itu dari gitar gambus. Cuman karena masuk ke Kalimantan Selatan, ke Banjar, kemudian diolah lagi gitar panting itu menjadi kecil. Makanya kan senarnya cuma 4. 8 senarnya cuma 2-2. Nadanya itu dalam satu senar, dalam 2 senar itu sama. Nah, jadi kan 4 aja jadinya. Kalau gitar gambus kan itu ada 8. Ada 8 nadanya, dan lebih nyaman memainkan gitar gambus sebenarnya karena nadanya banyak. Kalaunya untuk gitar panting itu biasanya cuma 2 nada. Bisa nada yang lain tapi susah. Itu kalau sudah orang yang profesional sudah bisa misalnya main dari nada C, dari nada E, dari nada B misalnya. Tapi kalaunya gitar panting yang standar itu biasanya kita main di nada dasar. Untuk laki-laki itu A, untuk perempuan itu D. Nah, kemudian untuk gitar panting itu ada berapa macam? Itu ada khasnya sebenarnya. Jadi khasnya itu ada burung apa itu? Burung karuang. Nah, kalau yang banyak itu yang dipakai itu adalah burung karuang, karena burung karuang itu adanya di daerah Berikin. Kalau mereka bikin itu memang sih secara Islam, tapi mereka bikinnya itu ada sakral macam-macamnya lah. Di situ ada kemarin satu gitar yang ukirannya naga Banjar. Nah, jadi di Naga Banjar itu masih ada itu gitar pantingnya, tidak ada yang berani untuk memainkannya. Karena ada yang memainkan itu kemarin gila. Setelah memainkan itu gila. Jadi satu lagi orang yang memainkan itu gila. Sekarang gitarnya itu ada di sana. Kemarin saya ada ke sana, lihat mana gitarnya itu masih ada. Nggak ada yang berani memainkan karena mereka pun itu ketika membuatnya itu pakai sesajen. Tapi kalau gitar panting yang punya kita itu nggak ada yang seperti itu. Kita cuma untuk memberikan hiburan, kita nggak mau juga sih sebenarnya yang seperti itu. Jadi ada juga kita kemarin punya gitar naga, cuma naganya lain naga Banjar. Naganya itu naga Cina. Jadi naga olahan biasa saja. Kemudian ada yang gambar petruk, misalnya gambar wayang. Kita bikinnya yang seperti itu. Soalnya kalau bikinnya yang pakai sesajen, yang pakai ini itu sebenarnya susah juga, susah untuk memainkan. Misalnya main ada yang kesurupan, kan itu susah. Sementara kita main itu untuk menghibur masyarakat, untuk mengenalkan kesenian kita. Jadi kalaunya untuk yang ada yang kayak gitu, itu biasanya kebarikin aja. Ada grupnya yang membikin yang seperti itu. Oke, bagaimana Risni? Silakan. Izin menanggapi lagi Bapak. Tadi mengenai macam-macam atau bentuk pembuatan dari alat musik ini ya Pak. Nah, kan tadi Bapak sudah bilang ini tuh udah punah gitu, udah hampir punah. Nah, sekarang apakah pembuatan panting ini cukup banyak atau jarang yang membuatnya, Pak? Silakan Pak. Ya. Untuk pengrajin gitar panting, jadi sekarang banyak sudah banyak yang bisa, karena kemarin itu diberikan pelatihan juga untuk para pengrajin. Di Banjarmasin itu ada dua pengrajin, kemudian ada juga pengrajin di daerah Banjarbaru, kemudian yang paling banyak itu di Barikin yang banyak. Jadi sudah macam-macam kita maunya seperti apa gitar pantingnya. Nah, tapi kan khasnya itu tetap, misalnya ada yang bentuknya, ukurannya itu kan, cuma yang membedakan itu biasanya ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang mahal biasanya tergantung dari bahan, misalnya kayak dari nangka misalnya. Nah, kemudian dari mikrofonnya itu hendak maunya yang seperti apa. Kalau mikrofon itu ada yang sampai harganya sampai 7 juta.
mikrofonnya. Jadi tergantung kita. Misalnya ada yang mikrofon biasa aja yang misalnya mikrofonnya itu harga 500.000. Biasanya gitar panting itu harganya kisaran dari 700.000 sampai 2 juta. Tapi kalau kita menginginkan mikrofonnya yang bagus, itu berarti tambah harga mikrofon aja lagi. Nah, jadi sekarang banyak yang untuk membuat, untuk pengrajinnya itu banyak. Malahan anak-anak sanggar saya sendiri juga ada yang bikin. Dia nggak ada santai-santai. Jadi dia bikin itu kalaunya pengrajin itu bikinnya 2 hari, 3 hari bisa selesai sebelum ngecat. Kalau bikin 2 hari, 3 hari dia selesai. Kalau orang sanggar kemarin dia bikin 6 bulan. Dia santai-santai aja bikin perlahan. Akhirnya jadi juga. Berapa kemarin dia ada bikin sudah ada 6. Dijualnya juga kemarin. Siapa yang mau bikin, tapi ya dia santai bikinnya, bukan bikin seperti para kalau mau cepat kan bersama pengrajinnya yang ada di Barikin, di Banjarbaru, di Kandangan. Itu. Bagaimana Risni? Sudah cukup Kak, Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Risni. Kita ke laki-laki lagi ya. Ada apa? Yang belum, Hanif. Silakan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitra Nur Hanif dari Universitas Juanda Bogor. Ingin menanyai, kan seperti yang tadi yang Bapak bilang bahwa alat musik panting itu dapat dipadukan dengan jenis yang lain seperti pop, rock, dan yang lain-lain ya. Untuk yang paling sulit itu pas dipadukan dengan yang mana ya Pak ya, kalau boleh tahu. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Jadi seperti ini, sebenarnya tidak ada yang sulit selama kita mempunyai kemampuan untuk mengaransemen sebuah lagu. Nah, kalau untuk lagu rock, lagu pop, lagu dangdut itu kan tergantung ritmenya. Jadi yang sulit itu sebenarnya ketika kita digabungkan dengan gamelan Banjar. Itu yang sulit ketika kita menggarap dari modern, dari misalnya drum dikumpulkan dengan babun, kemudian itu kan drum sama babun itu harus pukulannya itu harus kawin, bukan jalan masing-masing. Nah, kemudian gitar panting itu harus kawin dengan gitar melodi listrik. Nah, kemudian kayak keyboard, itu harus kawin dengan biola. Jadi yang sulit itu ketika memasukkan alat musik gamelan. Ketika kita misalnya lagu-lagu misalnya kayak lagu happy. Misalnya kayak lagu happy itu kan ada jenis-jenis, ada bisa dangdut, lagu happy. Nah, itu kan ketika kita masukkan gamelan itu sulit. Jadi kesulitannya itu bukan di pop, di slow, di rock, di dangdut, tapi kesulitannya itu ketika kita memasukkan gamelan. Kalaunya untuk musik pantingnya tidak ada yang sulit karena hubungannya tadi gitar panting itu musiknya petikannya itu menggiring penyanyi. Nah, dia kan menggiring penyanyi. Seperti apa nyanyi, seperti apa alunan nyanyi, dia menggiring itu. Bagaimana untuk Hanif? Bagaimana Hanif? Ya, cukup. Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Bapak. Dan Apa Bang? boleh nanya Dan? Silakan Bang. Ya, mohon maaf ya. Ini Pak, perkenalkan saya Rahman. Ini orang Amuntai juga. Dan ini di sini saya sebagai panitia ya. Cuman dalam kebudayaan saya juga tertarik nih ya. Sebenarnya kalau selama Bapak sendiri masuk ke dalam dunia musik, itu apa sih yang dapat pesan yang didapat dari dunia musik tadi kayak gitu, musik khususnya musik daerah ya. Kalau misalkan wayang kan, kalau cerita sejarah menyampaikan pesan perdamaian kayak gitu ya, perdamaian dan dakwahnya Wali Songo kayak gitu. Kalau musik panting Banjar itu
apa sih Pak kayak gitu sejarahnya supaya kita makin memperdalam khasanah pengetahuan kita aja nih tentang musik kebudayaan Kalimantan. Iya. Jadi musik panting itu hubungan eratnya dengan lagu-lagu Banjar. Nah, lagu Banjar itu hubungannya adalah ketika kita membuat lagu Banjar atau dari ciptaan-ciptaan misalnya dari almarhum Abah Anang Ardiansah, kemudian kebetulan juga kita sama Pak Anang itu kita belajar langsung kemarin sama arwah almarhum Pak Anang Ardiansah. Beliau adalah salah satu maestro dari lagu-lagu Banjar. Nah, jadi di dalam lagu Banjar itu biasanya kita para penciptanya itu membikinnya itu terbuat dari pantun yang berakhiran misalnya a, misalnya ab. Kemudian di dalam pantun itu pun itu ada model kayak apa ya? Pantun itu memberikan kebaikan-kebaikan, kemudian memberikan nasihat-nasihat. Kan dari lagu-lagunya itu kan dari situ. Kemudian apa sih yang kita dapat dari musik panting? Intinya dalam kita berkesenian itu adalah kepuasan batin. Kepuasan batin itu ketika kita bermain musik, kita ditonton orang, kita dihargai orang, kita disukai orang, itu adalah kepuasan batin kita. Alhamdulillah lagi bisa-bisa menambah pendapatan kita walaupun tidak banyak. Artinya kita hobi, kemudian kita dibayar, alhamdulillah bisa misalnya kayak teman-teman itu kan menambah misalnya teman-teman bisa membelikan susu untuk anak misalnya. Selain dari kerjaan dia, alhamdulillah gitu. Jadi itu untuk bermain musik. Awalnya kan kita itu sebenarnya adalah orang teater, orang yang suka bermain teater. Kebetulan saya sendiri bermain teater itu awalnya pada tahun 1992. Ada umur 10 tahun sudah main teater dulu. Kemudian pada tahun 2000 kembali bermain teater. Bermain teater setelah 8 tahun belajar sama ini dan akhirnya di dalam teater itu ternyata banyak elemen-elemen dari kesenian tradisional. Makanya tadi setelah itu kita bikin ini musik. Di dalam teater itu ada musik tradisionalnya. Di dalam teater itu ada tari tradisionalnya. Di dalam teater itu ada sastra. Maka dari itu kita harus dalami musik-musik yang tiga cabang tadi. Alhamdulillah semua cabang kita pelajari semuanya, alhamdulillah. Jadi dari tahun 2000 kita belajar kepada maestro-maestro yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi kebetulan banyak orang yang bilangnya seperti ini, Hendra itu adalah aktor terakhir di Kalimantan Selatan yang belajar sama maestro. Semuanya di atas semuanya. Jadi yang lain-lain itu kakak-kakak semua. Kebetulan kita sama almarhum Sarbai ini, Paman Sarbai itu ya tadi tokoh dari musik panting, tokoh dari pewayangan Banjar, tokoh dari teater tradisional, tokoh dari musik tradisional karena beliau itu adalah keturunan dari para Datu Taruna. Datu Taruna itu adalah dari zaman kerajaan yang spesialis memegang gamelan. Jadi alhamdulillah kita belajar sama beliau, sama Pak Ajim Aryadi kemarin juga kita belajar sama beliau, Pak Anang Ardiansah, kemudian kepada Pak Bahtiar Sandirta. Alhamdulillah 5 maestro Kalimantan Selatan itu yang megang hasanah budaya Banjar Kalimantan Selatan. Oke. Bagaimana Bang? Bang Rahman silakan Bang. Adakah lagi? Oke, mantap. Oke, dari Ibu bagaimana Bu? Ya, baik. Saya menanggapi tadi ya. Dari beberapa pertanyaan tadi, yang awalnya kita tidak mengetahui ya dengan alat musik tradisional Provinsi Kalimantan Selatan, akhirnya menjadi tahu kan dengan adanya kegiatan ini. Ya, dan kebetulan juga narasumber kita hari ini lebih banyak menguasai ya tentang alat musik tradisional dan lagu-lagu daerah ya Pak ya. Ya, mungkin kami bisa melihat Pak sejauh mana perkembangan
Yayasan Sanggar Air Bapak untuk saat ini, dan supaya begini Pak, supaya bisa memotivasi generasi-generasi kita untuk membudayakan kesenian daerah gitu Pak. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan gitu Pak. Mungkin ada yang bisa ditampilkan. Kan Bapak punya banyak produk-produk ini Pak, seperti lagu-lagu kan. Ya, mungkin juga ada di YouTube kan Pak. Ya. Contohnya kegiatan apa itu Pak? Iya, misalnya gini, di dalam musik, kalau dalam musik panting, kita biasanya tampil di event-event yang dari per kabupaten. Misalnya kayak kemarin di Batam pada Extravaganza Borneo. Nah, itu setiap daerah harus menampilkan satu pergelaran. Jadi kemarin kita supaya tidak terlalu ribet, jadi kita ngambil musik panting kemarin. Jadi musik panting bergema juga di Batam pada Extravaganza Borneo. Kemudian pernah juga di Bandung pada acara apa kemarin ya, Indonesia Musik Festival. Kita kemarin jadi bintang tamu di sana. Kemudian di Istana Negara dan acara-acara kegiatan-kegiatan di Kalimantan Selatan, misalnya kayak di Kota Baru, kemudian Festival Bumi Saijaan. Nah, cuman kegiatan-kegiatan itu yang ditampilkan itu tergantung apa sih yang maunya dari kabupaten itu, maunya dari provinsi. Nah, misalnya kayak yang baru tadi, kayak yang baru tadi FKTD, Festival Tari Kreasi Daerah yang baru pulang nih seminggu yang lalu. Jadi kita menampilkan tari dengan musik gamelan Banjar. Nah, jadi judulnya Rambang Acuh judulnya. Bisa dilihat di channel YouTube Hendra Royadi Saina. Di situ timbul semua, atau ketik aja di YouTube Yayasan Sanggar Air. Insya Allah ketemu semua itu. Nah, itu anunya. YouTube-nya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kita, alhamdulillah kita liput terus. Nah, kemarin juga kita naskah saya sendiri, judulnya Gugur Kasih di Luwuk Badang Sanak. Jadi itu kemarin pada FLS 2N di tingkat provinsi, saya sendiri yang menyutradarai. Kemarin alhamdulillah juara 1 se-Kalimantan Selatan. Kemudian dibawa lagi ke nasional di Banda Aceh dengan bersaing 34 provinsi dengan 34 peserta. Alhamdulillah kemarin kita dipercaya lagi menjadi juara 1 nasional di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kita juga banyak lomba-lomba, juga mengikuti lomba-lomba. Dalam artian mengikuti lomba itu karena kita membawa nama daerah. Sebenarnya untuk lomba-lomba itu rasanya rasa kurang minat juga, karena seni itu dilombakan, tapi karena itu tuntutan daerah agar membawa nama daerah Hulu Sungai Utara, dan juga sering membawa nama Kalimantan Selatan. Dengan mau tidak mau kita tetap berpikir bagaimana ketika kita ke sana PC. Nah, itu dulu untuk sementara. Ada lagi pertanyaannya? Iya Pak, jadi mungkin mengikuti event-event seperti itu ya Pak ya, kita sambil mengenalkan alat musik tradisional, juga sambil memperkenalkan alat musik tradisional Provinsi Kalimantan Selatan ya. Dan merupakan salah satu strategi juga ya Pak ya untuk mengembangkan kesenian budaya Provinsi Kalimantan Selatan.
Ya, mungkin ada lagi kah yang mau ditanyakan dari Adam? Mungkin dari Ulun Pak, Ulun sendiri ingin bertanya masalah musik panting yang ada di HSU. Mungkin masalah lagunya dulu Pak, masalah lagu daerah. Lagu daerah ini kan banyak Pak, apalagi kita lagu daerah Kalimantan itu kan banyak. Apakah setiap lagu daerah dan apa ciri khas dari lagu daerah Kalimantan Selatan ini Pak, apa ciri khasnya dari membedakan dengan lagu-lagu daerah yang lain? Ya tadi lagu Banjar itu, tadi ciri khas Kalimantan Selatan itu ya lagu Banjar. Jadi lagu Banjar itu yang utamanya tadi dari lirik, makanya tadi dari pantun. Nah, kemudian dari bahasanya pun memakai bahasa Banjar. Jadi bahasa Banjar ini terbagi lagi, ada bahasa Banjar Pahuluan, bahasa Banjar Pedalaman, Pahuluan, kemudian bahasa Banjar yang ada di sejenis kayak di Alalak. Nah, itu kemudian dari itu yang membedakan itu cengkok Banjar. Jadi cengkok Banjar itu yang lebih khas, yang lebih terasa itu di lagu-lagu Banjar, seperti lagu-lagu kayak Paris Barantai, lagu Paris Barantai. Kemudian lagu yang ciptaan kita sendiri, yang judulnya ke Selamat Datang di Hulu Sungai Utara, itu khas tuh. Memang dibikin lagu Selamat Datang di Hulu Sungai Utara itu cengkok Banjarnya itu sulit. Makanya kemarin banyak orang-orang yang mau apa istilahnya apa itu lagu Selamat Datang di Hulu Sungai Utara, banyak yang vokalis-vokalis yang tidak bisa cengkoknya. Karena cengkok Banjarnya itu memang untuk lagu Selamat Datang di Hulu Sungai Utara itu sulit. Memang kita bikin sulit agar para penyanyi-penyanyi yang mau belajar lagu Selamat Datang di Hulu Sungai Utara itu memang benar-benar mau belajar. Soalnya cengkoknya sulit. Bahkan lagu itu sering diikutkan pada event-event FLS2N di Hulu Sungai Utara, kemudian dibawa juga kemarin ke Banjarmasin di provinsi, bahkan sampai ke nasional kemarin. Sampai ke nasional dibawa karena sulitnya lagu itu, artinya dewan juri itu sudah tahu ini lagunya sulit, ini cengkoknya sulit ini. Artinya tidak hanya membawakan lagu yang sulit berhasil, pasti nilainya plus. Nah, jadi lagu Banjar itu yang utamanya itu cengkok Banjarnya. Malahan kan kayak vokalis kita pun kemarin itu belajar cengkok Banjarnya bisa sampai 2 bulan kemarin. Belajar cengkok Banjar karena beda, cengkok dangdutnya dia mirip-mirip. Dia mirip-mirip sama cengkok dangdut, mirip-mirip, tapi dia pun kalau pebrenya itu pun itu cuma paling 2 kali. Kemudian ayunannya pakai ayunan seperti ayunan Melayu. Seperti ayunan Melayu, tapi bukan alunan Melayu lagi, tetap ada ciri khasnya. Ciri khasnya dengan memakai pebre, misalnya 2 pebre atau 3 pebre misalnya. Oke, jadi khusus ya Pak, untuk lagu Banjar itu berbeda dengan lagu yang lain. Beda. Luar biasa. Silakan kepada aku lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan Bang. Oke ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini, ketika kita berbicara tentang kebudayaan, itu kan artinya sesuatu yang tidak pernah mati gitu kah? Karena kebudayaan itu melekat pada manusianya kayak gitu. Ya. Nah, begitu dengan industri ya. Kalau kita, saya ini termasuk kelahiran 90-an dan menikmati anime, kemudian anime tersebut menjadi salah satu keunggulan ekonomi dari Jepang kayak gitu ya. Nah, bagi saya ya kekayaan yang kita miliki sebagai Nusantara ya, sebagai penduduk Nusantara, yaitu salah satunya kebudayaan, musik dan hal-hal lainnya lah kayak gitu. Mungkin dari Bapak sendiri ya, ada nggak untuk masuk ke dalam industri kayak gitu? Misalkan mungkin masih belum tahu ya. Kalau kemarin kita ada sama Bapak Fikri Yadi itu bilangnya buku beliau yang Tumenggung Jalil itu mau dibuat film kayak gitu. Tapi belum tahu progresnya sampai sekarang kayak gimana. Tapi untuk musik panting sendiri itu untuk industrinya itu gimana Pak? Ada nggak mau kira-kira masuk ke ranah industri kreatif dan nantinya akan
menyerang ya, invasi kebudayaan keluar kayak gitu loh. Mungkin ini adalah salah satu senjata yang kita miliki dari Nusantara kayak gitu untuk menyerang balik industri kebudayaan yang telah masuk ke Indonesia kayak gitu loh. Dari sejak 90-an kita kan diserang kayak gitu. Kira-kira ada nggak proyeknya untuk nyerang balik nih dari kita sendiri sebagai penduduk Nusantara kayak gitu loh. Ya, jadi gini, untuk kemarin pada tahun 2015 itu kita tampil di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Jadi yang kita angkat kemarin itu adalah suatu pergelaran sastra dengan judul Malam Berdarah. Nah, di dalam pergelaran sastra Malam Berdarah itu, di situ saya memasukkan semua unsur kesenian tradisional Kalimantan Selatan. Jadi dari musiknya, ada musik pantingnya, kemudian ada musik gamelannya, kemudian ada tari tradisional Kalimantan Selatannya, kemudian ada besairnya, ada bepantunnya, ada memakai sinden-sinden asli dari pada zaman kerajaan Majapahit, kerajaan negara Dipa pada abad ke-13. Nah, dari situ kemarin kita mendapatkan surprise dalam artian gini, yang nonton kita saat itu bukan masyarakat awam, tapi yang nonton kita di Taman Ismail Marzuki itu adalah para aktivis seniman-seniman yang mungkin di atas saya gitu. Misalnya kayak Hanung Bramantyo, kemudian Boneng, kemudian waktu itu juga ada artis-artis yang seperti Ariel. Jadi yang nonton kita dulu itu adalah artis-artis. Saat itu kebalik. Yang biasanya kita yang nonton artis, sekarang kita yang ditonton artis. Nah, jadi dari situ ada dari Belanda maunya ngundang kita ke Belanda. Tapi kemarin mau ngundang, suratnya masuk, entah bagaimana dari pemerintah daerah. Saya nggak mau ikut terlalu berkomentar juga kemarin, mungkin karena pendanaannya atau apa gitu kemarin. Ternyata nggak jadi berangkat. Dan yang berangkatnya kemarin dari Kesultanan Banjar, karena mereka punya dana. Kemudian dari Banjarmasin kemarin juga yang berangkat. Nah, itu kan sebenarnya kita juga dapat undangan. Kemudian dari ranah produksi pun Rusdi Ilhami itu kan orang Sanggar, Rusdi Ilhami. Jadi Rusdi Ilhami itu sekarang dia bikin proyek-proyek terus nih. Proyek terus. Malahan kan musik kita kemarin yang judulnya Hai Sumantap dan lagu kemarin Kota Amuntai itu dibikin aransemen pakai DJ ya kemarin ya. Nah, sekarang kan itu diputar di mana-mana itu. Diputar di kantor-kantor di mana-mana itu pasti saya dengar terus itu bunyi itu di mana kalau di kantor-kantor. Nah, cuman kalau untuk menyerang itu kan tergantung kita nunggu produser juga. Dan baru-baru tadi dari Taman Budaya Kalimantan Selatan tahun 2022 itu lagu-lagu kita akan digarap oleh Taman Budaya. Tadi sudah ada kemarin Kepala Taman Budaya 2 hari yang lalu sudah ada kita. Artinya lagu-lagu dari Yayasan Sanggar Air siapkan, kita bikin album, kata dia, yang dibiayai oleh Taman Budaya. Kita jujur saja untuk wilayah Hulu Sungai Utara, kita tidak punya dana. Untuk bikin ini, bikin itu. Makanya tadi kita Yayasan Sanggar Air ini kita berdiri sendiri. Kita dapat uang dari penyewaan sound system, kemudian kita punya panggung, itu disewakan ke pengantin-pengantin. Kemudian anak-anak yang main misalnya itu setiap minggu itu kan ada kasnya dibagi untuk kas juga masuk. Jadi dari dana itu. Kemudian untuk event-event yang besar yang kayak baru-baru tadi kayak festival tari itu kan dipilih, itu kan dari provinsi memilih sanggar. Jadi bukan berarti di Amuntai ini selalu Sanggar Air yang tampil, enggak. Sebenarnya itu kita dipilih dari provinsi. Bukan kita yang menentukan, tapi provinsi. Dengan catatan provinsi itu dia melihat apakah ini berkualitas sanggarnya, apakah ini layak tampil sanggarnya. Karena hubungannya apa? Yang membiayai provinsi.
kemarin kita dibiayai semua, dari biaya produksi, dari biaya kita berangkat ke sana, kemudian dari hotel, dari makan, semuanya dibiayai. Jadi itu anggarannya 37 juta loh. Karena membuat tari cuma 5 menit dengan diiringi alat musik, dengan diiringi gamelan, itu cuma 5 menit, biayanya 37 juta. Itu bukan kita yang meminta, tapi itu dari provinsi yang memberikan ini untuk Sanggar Air, ini job. Ini untuk kandangan, Sanggar Karamunting, ini. Jadi hubungannya tadi kan dengan pendanaan, kenapa Sanggar Air itu selalu eksis di Hulu Sungai Utara? Karena yang kita jual itu adalah karya yang berkualitas. Saya pun sendiri membuat karya sama teman-teman, bikin karya sama teman-teman. Jadi itu membuat karya itu nggak mau sembarangan. Jadi harus benar-benar enakkah, nyamankah, kadakah ditonton orang. Jadi sebelum gelar kita dulu yang nonton. Enakkah? Jadi kita nontonnya itu kita sebagai penonton yang tidak mengerti apa-apa, yang bukan sebagai penggarap nonton. Oh enak sudah penonton. Kalau kita merasa tidak enak nonton, berarti garapan kita itu tidak bagus. Makanya tadi mereka memberikan dana itu melihat kondisi, melihat situasi Sanggar ini gimana. Kami tidak pernah meminta, tapi orang yang datang dari Taman Budaya, dari gubernur. Gubernur misalnya ada acara, kemudian di Kiram ada acara, jadi dia pilih itu untuk musik. Kita musik harus ada musik nih, musik apa, musik yang 2 warna, musik yang underground tapi memakai sandaran tradisional. Siapa itu? Oh itu Sanggar Air, kata orang. Jadi gubernur langsung, kalau kita nggak bisa anggar, Hendra berangkat ke Kiram, itu dananya nanti dikirim. Nanti di sana kita bicara, kita tidak memikirkan berapa sih kita diberi, kita tidak memikirkan itu. Tapi penting kita berangkat dulu, pinjam dulu duit talangan, berangkat dulu. Nanti di sana Hendra bawa stempel, jadi nanti menerima dananya. Kita pun nggak pernah bilangnya kita sekian nggak. Nah, jadi dari itu orang terus panggil kita, alhamdulillah dari waktu pandemi pun, di saat pandemi kita tetap berkarya. Orang-orang banyak yang tidak bisa berkarya, kita tetap berkarya dari rumah, dari bikin video kita, jadi bikin tarian video gitu. Kemudian Hari Tari Nasional kemarin kita ikut juga, padahal kita nggak minta, tapi kita diminta, alhamdulillah kita diminta, dan ini selalu kita pertahankan. Insya Allah ini kita kan baru pulang nih dari Banjarmasin, insya Allah 5 November kita melaksanakan pergelaran lagi. Mungkin yang kita angkat nanti Wangsul Junjung Buih atau Amuk Nagurunting, kemungkinan nanti Amuk Nagurunting. Nah di situ ada juga musik pantingnya, gitar panting untuk mengisi pergelaran itu. Nah jadi kita tampilkan tradisi-tradisi Kalimantan Selatan. 5 November nanti di channel YouTube Taman Budaya Kalimantan Selatan, insya Allah kita gelar juga. Mungkin itu maksudnya lah, amun lain maksudnya bisa dipertajam lagi. Iya Pak. Iya. Masuk. Mudah-mudahan nanti ya ketika ini ya ada perubahan untuk stakeholder lah gitu, kiranya kebudayaan kita ini lebih diangkat lagi kayak gitu, supaya lebih memberikan manfaat yang lebih banyak gitu ya kepada para budayawan, dan tentunya anak-anak muda tidak terserang atau invasi dari budaya luar gitu. Saya harapkan ketika nantinya kebudayaan Banjar, kebudayaan Nusantara yang memayungi dunia gitu kan, kita akan mendapatkan kedamaian kayak gitu, karena sebenarnya Nusantara ini sangat bisa untuk menjadikan dunia ini menjadi damai kayak gitu loh. Jadi pesan-pesan yang disampaikan, kemudian juga nilai-nilai yang kita miliki itu ada di kebudayaan kita di Nusantara tadi kayak gitu. Mungkin itu Pak yang saya ingin sekarang ini. Terima kasih Pak, sangat menarik. Mudah-mudahan karena saya tinggal di Amuntai, mungkin saya nanti silaturahmi ya ke tempat Bapak. Bisa, insya Allah. Insya Allah Pak.
Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan? Boleh saya nanya, Dam? Silakan Ibu. Ya, begini Pak, kan ini kan budaya Pak ya. Kemudian lagi di dalam kebudayaan itu sendiri, tradisi dari Kalimantan Selatan, dari Sanggar sendiri kan juga ada nih Pak, menciptakan video-video Pak ya, lagu-lagu dan lain sebagainya. Apakah dari produksi-produksi atau produk-produk yang sudah diciptakan itu memiliki hak kekayaan intelektual Pak yang dipatenkan gitu? Ya, kalau untuk dipatenkan untuk ke lembaga apa itu belum bisa, belum pernah. Tapi karena seniman-seniman yang di Kalimantan Selatan ini, walaupun Indonesia, kita semua sebenarnya berteman. Jadi nggak ada ngambil ciplak, nggak ada. Tapi kalau kita bikin di YouTube misalnya kita bikin di YouTube, lalu misalnya ada anak-anak yang mau ngambil tarian kita sebenarnya selama itu untuk kebaikan mereka, kita biarkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak sekolah-sekolah misalnya SMA 1, SMA 2, SMK misalnya dia ngambil, jadi mencontoh dari YouTube. Kita kan tahu kadang-kadang anak-anaknya itu mereka juga punya akhlak yang bagus. Biasanya mereka bilang kepada kita, mohon Kak pinjam tariannya untuk acara perpisahan misalnya, nah gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu biasanya itu kita dipayungi karena kita yayasan, jadi sudah dipayungi oleh Taman Budaya Kalimantan Selatan misalnya, kemudian dipayungi oleh dinas, sekarang kan kebudayaan masuk ke dinas pendidikan kan, baru ini ke dinas pendidikan, jadi kita tetap dipayungi mereka, walaupun dipayunginya tidak secara kurang pendanaan. Nah, akan tetapi tetap kita tetap kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu, karena kita juga tidak mungkin untuk masalah tadi pendanaan, karena ketika kita menghak patenkan itu kan kita bayar, aku kalau tidak salah sekitar 5 jutaan itu. Nah dari itu sebaiknya, sementara kalaunya kita mematenkan itu dengan membayar misalnya uang 5 juta, lebih baik kita bikin produksi karya, lebih baik kita berkarya. Itu sebenarnya yang ada di otak kita. Makanya kayak lagu kita misalnya Selamat Datang di Hulu Sungai Utara, siapa yang mau ngambil? Karena itu lagu adalah lagu yang kita berikan untuk Hulu Sungai Utara, dan itu lagunya pun dinyanyikan ketika menyambut para tamu-tamu dari luar daerah. Jadi yang mau ngambilnya itu siapa? Kayak lagu HSO Mantap misalnya, ciptaan Pak Hair. Siapa yang mau ngambil? HSO Mantap kan itu HSO yang ada di HSO. Nggak mungkin HST yang ngambil atau daerah kabupaten lain. Nah mungkin yang seperti itu, yang bisa dipatenkan itu kan mungkin lagu-lagu kayak pop, lagu-lagu yang digarap secara modern. Nah tapi kan itu sulit juga diambil orang, karena rata-rata seniman-seniman band untuk daerah sama untuk di ibu kota di Jakarta jauh kita ketinggalan. Kemampuan di daerah kita untuk seniman band masih kuatan di Jakarta. Kenapa? Terbuktinya band-band yang ada di tempat kita itu tidak ada yang berhasil menembus di Jakarta, nggak ada yang berhasil menembus di Jakarta, itu aja. Silakan Ibu. Ya, cukup menarik ya. Jadi dengan adanya pelestarian kesenian daerah ini, mudah-mudahan nanti Pak ya tidak diadopsi oleh negara lain gitu Pak. Jadi sama dengan musik panting ini kan menarik Pak ya. Orang-orang luar negeri itu tertarik dengan yang tradisional gitu Pak ya. Oh iya. Saya paham salah tadi. Jadi kalaunya kayak musik panting, gitar panting itu sudah di balai apa itu ya, di Banjar kemarin. Itu sudah dimasukkan, itulah tradisi Kalimantan Selatan, sudah dipatenkan. Kemudian kayak tari-tarian juga, kemudian musik-musiknya pun kayak musik
musik kayak tari Rada Prahayu, itu kan sudah dipatenkan juga, sudah didaftarkan itu kan urusan dari para taman budaya, kemudian para dinas kebudayaan pariwisata di Kalimantan Selatan. Sudah kemarin sudah dipatenkan semua, sampai permainan-permainan Kalimantan Selatan, permainan Banjar pun habis sudah semua, sampai batik, sampai ini sasirangan kita, itu sudah dipatenkan, sudah masuk ke apa itu namanya, lembaga apa itu kemarin sudah didaftarkan ke Jakarta juga sudah. Baik, Oke. jadi cukup bagus ya Pak ya untuk menjaga kelestarian budaya kita. Jadi memang dari pemerintah sendiri mengupayakan itu Pak ya, untuk menghapatenkan semua yang sifatnya tradisional gitu. Ini pertama-tama kita potong kepetnya seperti ini ya. Iya, mungkin apakah kita cukupkan saja untuk kegiatan hari ini dari mahasiswa sendiri? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Ibu. Bagaimana yang lain? Oke, kayaknya sudah paham aja Bu tentang musik panting, tentang kebudayaan Kalimantan Selatan. Ya. Kalau begitu kita cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kegiatan ya dalam hal pelestarian kesenian budaya. Dari kami mohon maaf Pak jika ada kesalahan atau kendala dalam kegiatan ini. Kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak memberikan pengetahuan untuk kami semua terkait dengan kesenian. Ya. Ya sama-sama. Salah Mohon maaf hilap juga dari kalau kami. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak Pak, mohon maaf. Terima kasih banyak atas Pak waktunya. atas waktunya. Ya, sama-sama. Salam untuk keluarga Pak. Semoga Ya, sehat selalu. Amin. Untuk modul Nusantara selanjutnya kita tanggal 8 ya, Bu? Ya, 8, Bang. tanggal 8 itu kan ada kegiatan kita Video ganti ada ya nanti. kegiatan yang itu. Oh, diganti Bu. Ya. Kita foto bersama ya. Udah ya. Udah tadi kok. Oh, tapi ada rekamannya kan ini? Ada. Nanti saya upload dulu langsung setelah ini. Ya. Untuk kegiatan tanggal 8 kita ganti ya kunjungan ke masjid-masjid tertua di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oke, siap Bu. Oke. Ya. Insyaallah berangkat kita. Oke. Semangat banget Pak Rahman. Gila. Masjidnya di mana Pak? Bang Rahman di mana aja masjidnya? Yang kita tahu itu di sini ya di Haur Gading itu ada Masjid Lancip, ya kan? Masjid Lancip di Haur Gading, kemudian lagi ada Masjid Sungai Banar itu ya. Benar Bu. Ya. Benar. Itu yang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mungkin Pak Rahman lebih tahu lagi nih, ada lagi kah masjid yang lain? Kalau Masjid Raya, Pak? Masjid Raya bukan Bro. Oh. Kalau Pak Fikri kemarin ya, itu salah satu masjid perjuangan itu masjid tua yang ada di Pakacangan dekat apa ya itu ya jembatan. Oh iya, Masjid Lawas itu. Ya itu Iya. Masjid Lawas. Masjid Lawas. Jadi ada 3 ya, ada 3 masjid yang kita kunjungi untuk masuk kegiatan minggu depan tanggal 8. Ya.
Nanti Bu, saya siapkan ininya kameramen dan ininya dulu naskahnya. Oke, siap. Siap Bu. Semangat Bang, semangat. Ya. Walaupun hari ini ya jadwal kita tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, tetapi kita sudah dapat banyak daging dari narasumber kita gitu kan. Ya, daging semua ini. Lagi. Mudah-mudahan nanti mahasiswa di Pulau Jawa misalnya mau mengembangkan tradisi kebudayaannya, bisa dicontoh nih dari Yayasan Sanggar Air di Kabupaten Nusa Utara dengan mengikuti event-event, perlombaan-perlombaan kan gitu. Jadinya tradisi tentang kebudayaan, kesenian itu masih ada, masih melekat gitu, masih bisa dilestarikan. Ya, cukup menginspirasi juga ya dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Saya ada tugas, nanti saya kirim lewat WA grup aja tugasnya ya untuk kegiatan hari ini.